Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Seperti biasanya kita berkumpul untuk melakukan meeting morning. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Pada meeting morning kali ini ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di bulan Oktober ini, di akhir Oktober insya Allah akan diadakan akreditasi di rumah sakit kita. Tentunya persiapan itu ada beberapa, termasuk di bagian PPI, di pencegahan pengendalian infeksi. Ada beberapa materi yang harus benar-benar dikuasai. Kemudian nanti dari ruangan kita, dari ruangan Dahlia, akan dikirimkan 2 perawat untuk pelatihan APAR. Selanjutnya nanti bisa dipilih ya dari ketua tim untuk mengirimkan anggotanya untuk pelatihan APAR. Kemudian untuk PPI-nya sendiri, ini biasanya yang harus dihafalkan benar-benar adalah 6 langkah cuci tangan. Itu harus benar-benar di luar kepala dan harus sesuai dengan prosedur yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian untuk penggunaan APD-nya di ruangan infeksius, silakan dilengkapi APD-nya kita pakai sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku di ruangan kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya terkait akreditasi ini. Kan kita selama ini ada pelayanan spiritual, tapi memang belum maksimal gitu. Apakah harus kita maksimalkan dengan cara apa? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, karena itu sudah terbiasa di tempat kita bahwa tentang spiritual ini memang sangat penting ya untuk membantu kesembuhan pasien. Jadi kita tidak hanya melakukan tindakan medis saja, tapi kita juga bisa dari spiritualnya kita bantu. Bisa dengan cara tetap diteruskan ya, meningkatkan spiritualnya, bisa dengan cara mengajarkan mungkin doanya lebih dirutinkan lagi sesuai dengan agama dan kepercayaan dari pasien tersebut. Kita memotivasi pasien untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Baik, terima kasih dari pertanyaan Mbak Tiwi. Ada lagi dari teman-teman lain yang mungkin mau memberikan saran, masukan, ataupun ada pertanyaan lain? Maaf Ibu, izin melaporkan. Ya, silakan Mbak Aisyah. Ada beberapa bed yang tidak ada handwrapnya Ibu. Oh ya, ada berapa bed memangnya di ruangan kita yang tidak ada handwrapnya? Kalau di ruangan kita sekitar 5 bed yang tidak ada handwrap Ibu. Baik, ini saya masukkan ke dalam catatan dulu ya. Ada kekurangan handwrap sebanyak 5 bed pada ruangan kita. Oke, ada lagi? Ya, saya Ibu Ya, ingin menambahkan. Mbak Ulan. Untuk tanda resiko jatuh di beberapa bed itu belum ada ya Bu tanda resiko jatuhnya. Oh iya, nanti kita bisa pengadaan ya untuk tanda resiko jatuh. Yang kedua tadi kekurangan handwrap ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, baik. Terima kasih untuk saran dan masukannya dari teman-teman semua atas perhatiannya kepada ruangan kita. Sudah sangat bagus ya untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari rumah sakit ini. Semoga kedepannya ini menjadi semangat buat kita untuk menjalankan tugas masing-masing. Mohon kerjasamanya dari kalian semua ya. Semoga akreditasi kita nanti berjalan dengan lancar, sukses, tanpa hambatan sedikit pun. Dilancarkan semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan meeting morning ini, kita tutup dengan doa bersama. Doa cukup. Terima kasih atas waktunya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melihat jam sudah menunjukkan pukul 8, langsung saja kita mulai operan jaga dari shift malam kepada shift pagi ya. Sebelum memulai operan pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Baik, saya selaku PJ shift malam hari ini izin untuk menyampaikan laporan pasien kita pada pagi hari ini.
operan dari shift malam ke shift pagi hari ini ada 3 pasien ya, dan dari ketiga pasien tersebut ada 2 pasien baru yaitu di kamar 3 dan 4. Adapun pasien lama ada di kamar 1. Untuk pasien pertama yaitu pasien baru dengan S atas nama Tuan F dengan umur 49 tahun, RM 3321105, kamar 3, DPJP-nya Dr. Agus. Kemudian diagnosa medisnya asma bronkial. Untuk diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penyempitan saluran nafas. Kemudian untuk keluhan pasien saat ini masih terdapat sesak nafas, pernafasan menggunakan cuping hidung, sakit nu, pernapasan cepat, dan respiratnya 28 kali per menit. Untuk backgroundnya, keadaan umum kompos medis, telah diberikan terapi O2 oksigen 2 liter per menit, telah diberikan terapi nebulizer, Ventolin, dan Pulmicort per 12 jam. Kemudian asesmennya untuk pemeriksaan TTV terakhir jam 6, tekanan darahnya 130/90, kemudian nadinya 80 kali per menit, respiratnya 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk terapinya ada infus RL 20 TPM. Kondisi pasien masih sesak, pasien memang sudah memiliki riwayat asma berulang. Kemudian untuk R-nya, pantau selalu status pernafasan pasien. Mohon lapor dokter jaga atau DPJP jika sesaknya semakin memberat. Pantau terus pemberian terapi oksigen dan pertimbangkan pemberian NRM sekiranya diperlukan. Lain-lain lanjutkan sesuai terapi sebelumnya. Apakah ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Oh Mbak, izin bertanya, apakah ada perlu dicek lagi ya, seperti cek sputum? Untuk cek sputum belum ada ya Mbak, jadi tidak perlu cek lagi. Kemudian apakah pasien yang masih sering sesak? Iya Mbak, pasien ini masih sesak terutama lagi jika malam dan cuaca dingin. Sepertinya beliau punya alergi dingin juga. Jadi terapi oksigennya tolong dipantau ya Mbak. Ya, baik. Saya lanjutkan ya untuk pasien kedua. Untuk S-nya pasiennya atas nama Tuan B, usia 40 tahun, RM-nya 323-2415, di kamar 4 dengan DPJP-nya Dr. Bagus, spesialis penyakit dalam. Kemudian untuk diagnosa medisnya gastroenteritis akut. Untuk diagnosa keperawatan, kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Keluhan pasien mengatakan badannya masih lemas. Untuk B-nya, pasien diare 9 kali dalam 24 jam terakhir. Untuk KU-nya kompos medis, telah diberikan terapi infus RL 20 TPM. Hasil laboratorium semua masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan TTV-nya tadi jam 6 pagi dengan tekanan darah 130/80, nadi 110, kemudian RR-nya 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Turut kulitnya jelek, pantau intake dan output secara ketat, kemudian anjurkan makan sedikit tapi sering, dan pertimbangkan untuk hitung balance cairan. Apakah ada yang perlu diklarifikasi lagi teman-teman? Mohon izin bertanya Mbak, Iya. apakah pasien tersebut masih ada muntah? Untuk muntah tadi ada 2 kali muntah. Mohon konsulkan juga ke dokter jaga atau DPJP jika muntah lagi nanti. Mungkin ada obat yang perlu ditambahkan. Baik Mbak, siap. Adapun untuk pasien lama akan dioperkan oleh rekan saya dengan Mbak Tiri ya. Baik Mbak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk pasien selanjutnya, pasien ketiga di bed 1. S-nya ada Tuan I, 48 tahun dengan nomor rekam medis 33221432. DPJP-nya Dr. Cipto, SPPD dengan Dr. Dani, SP Bedah. Diagnosa medis post-op debridement EDM pas selenitas pada lengan atas sebelah kiri. Diagnosa keperawatannya nyeri berhubungan dengan luka post-op dan risiko infeksi berhubungan dengan luka post-op. Pasien baru selesai op 3 hari yang lalu post-opnya. Untuk backgroundnya, KU-nya kompos mentis, angka leukositnya berada di 14.500. Pasien subfebris, suhu 37,5 derajat Celcius, telah dilakukan kompres hangat. Terus untuk A-nya telah dilakukan pemeriksaan TTV terakhir jam 6,
tekanan darahnya 120/60, nadinya 110 kali per menit, respiration rate-nya 22 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, kondisi pasien cukup stabil. Untuk R-nya, pantau tanda-tanda infeksi terutama pada daerah luka post-op-nya, perhatikan diet secara ketat dan perhatikan jika pasien membawa sendiri menu dari luar. Mohon konsulkan kepada DPJP terkait DM-nya karena pasien ternyata DM tidak terkontrol sehingga juga belum mendapatkan obat DM. Apakah ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan lagi? Izin bertanya Mbak, untuk AL terakhirnya berapa? 14.500. Terakhir, mohon untuk konsulkan dan laporkan dokter DP jaga atau dokter DPJP karena pasien belum mendapatkan terapi antibiotik ya Mbak. Baik Mbak. Apakah ada yang perlu diklarifikasi lagi teman-teman? Belum ada. Belum ada Mbak. Baiklah, jika demikian mari kita ke pasien ya. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf ya, kita sedang melakukan operan tugas, operan jaga. Saya perawat Wulan akan memaparkan kondisi Bapak dengan rekan saya yang bertugas jaga pagi ya. Teman-teman ini pasien baru atas nama Tuan B, usia 40 tahun dengan diagnosanya gastroenteritis akut, diagnosanya kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Mohon nanti untuk admisinya dilanjutkan ya. Baik, Bapak operan sudah selesai, silahkan istirahat kembali ya. Kami permisi dulu, mari. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya perawat Wulan yang berdinas tadi malam. Izin mengoperkan kondisi Bapak kepada rekan saya yang bertugas jaga pagi, ada Mbak Aisyah dan Mas Kurniawan ya. Baik teman-teman, ini Bapak dengan nama Bapak F, usia 49 tahun. Dokter DPJB-nya ada Dr. Agus dengan diagnosa asma bronkial. Kemudian terapinya sudah diberikan oksigen dan telah diberikan nebulizer Ventolin dan Pulmicort per 12 jam. Untuk selanjutnya nanti silakan dimonitor KU-nya dan pantau terus pemberian terapinya ya. Kemudian jika terjadi sesak yang semakin memberat, segera lapor ke DPJB. Baik Bapak, terima kasih. Selamat melanjutkan istirahat. Kami permisi dulu. Mari. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Kami akan melakukan operan jaga. Di sini kami yang bertugas dinas malam akan pulang dan digantikan dengan petugas dinas pagi. Ada Mas Kurniawan dan Mbak Aisyah. Baik, ini pasien lama ya. Tuan I 48 tahun, diagnosa medisnya post-op debridement EDM plus selulitis pada lengan atas sebelah kiri, bisa dilihat. Pasien post-op 3 hari lalu. Untuk hasil labnya itu yang harus dikonsulkan ke DPJP atau pasien dokter jaganya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Iya? Enggak. Ada yang? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan Bapak, kami telah selesai melakukan operan jaga. Kami pamit undur diri. Semoga Bapak lekas sembuh. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengadakan pertemuan pre-conference ini untuk mendiskusikan rencana asuhan keperawatan kita pada satu shift pagi ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Cukup? Baiklah teman-teman semua, hari ini kita punya 3 pasien ya. Yang pertama adalah Tuan F, ini 49 tahun, dengan diagnosa medis asma bronkial, kemudian diagnosa keperawatannya Untuk pasien yang kedua ada Tuan B, 40 tahun, dengan diagnosa medis gastroenteritis akut. Diagnosanya kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Kemudian untuk pasien yang ketiga ada Tuan I 48 tahun dengan diagnosa medis post-op debridement
selulitas pada lengan atas sebelah kiri. Diagnosa perawatan, nyeri berhubungan dengan luka post-op dan risiko infeksi berhubungan dengan luka post-operasi. Baik, saya akan membagi pasien ini menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk Tuan F akan dirawat oleh Mbak Aisyah. Kemudian nanti Tuan B akan dirawat oleh Mbak Lulu. Dan Tuan I akan dirawat oleh Mas Kurniawan. Rekam medisnya bisa dilihat sendiri-sendiri nih. Ya. Sesuai dengan rekam medis yang sudah dibawa masing-masing ya. Bagaimana Mbak Aisyah untuk rencana asuhan keperawatan di shift pagi ini? Iya, baik Mbak. Tuan F. Saya bertanggung jawab atas pasien Tuan F usia 49 tahun dengan nomor rekam medik 332105. Diagnosa medis yaitu asma bronchiali dan diagnosa keperawatan pola napas tidak efektif. Pasien dirawat hari pertama masuk tadi malam jam 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital terakhir jam 6 dengan tensi 130/90, nadi 80 kali per menit, respirasi 28 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius. Rencana asuhan keperawatan hari ini adalah yaitu mengukur vital sign. Yang kedua, memantau respirasi pasien, adakah penggunaan otot bantu pernafasan, kecepatan dan kedalaman napas, serta penumpukan sekret. Terus nebulasi Ventolin dan Pulmicort jam 12. Edukasi pasien terkait asma, menghindari alergen dan lain-lain. Terima kasih Mbak Isa. Untuk Mbak Lulu, silakan disampaikan dulu untuk rencana hari ini mau dilakukan asuhan perawatan apa? Baik Mbak, di sini saya bertanggung jawab atas pasien Tuan B dengan umur 40 tahun dengan nomor rekam mediknya 3232415 di kamar 4 dengan dokter penanggung jawabnya Dokter Bagus, spesialis penyakit dalam. Diagnosa medisnya yaitu gastroenteritis akut. Diagnosa keperawatannya kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare. Pasien dirawat hari pertama masuk tadi malam jam 1.30 dengan pemeriksaan TTV terakhir jam 6, yaitu tekanan darahnya 130/80, nadinya 110, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,5 derajat, dan turgo kulitnya jelek. Rencana asuhan keperawatan hari ini adalah mengukur vital sign, memantau intake dan outputnya secara ketat, menghitung balance cairan, dan memantau tanda-tanda terjadinya dehidrasi dan mual muntah, dan terakhir memberikan porsi makanan yang sedikit tapi sering. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih Mbak Lulu atas rencana yang sudah disampaikan. Sekarang silakan kepada Mas Kurniawan untuk Tuan I. Rencana asuhan apa yang akan dilakukan? Baik Mbak, ya, saya bertanggung jawab atas pasien Tuan I, usia 48 tahun, nomor rekam medisnya 33221432. Dia ada di kamar 1, DPJB-nya Dr. Cipto, spesialis penyakit dalam, dan dirabur dengan Dr. Dani, spesialis bedah. Untuk diagnosa medisnya adalah post-op debridement, FDM, causa DM, dan selulitas pada lengan atas sebelah kiri. Untuk diagnosa keperawatannya sendiri adalah nyeri berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan akibat operasi. Kemudian diagnosa yang kedua ada risiko infeksi berhubungan dengan agen patologis, dan juga ada diagnosa ketiga kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi terkait diabetes mellitus. Pasien sudah dirawat hari ketiga. Pemeriksaan tanda-tanda vital terakhirnya jam 6 pagi. Karena darahnya 120/60, kemudian nadinya 110 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, dan angka leukositnya 14.500. Untuk rencana asuhan keperawatan hari ini, saya akan melakukan mengukur vital sign, memantau munculnya tanda-tanda infeksi, terutama pada bagian luka post-operasi, kemudian melakukan pemeriksaan cek gula darah sewaktu, dan melaporkannya kepada DPJP. Dan merawat luka dan ganti perban, serta mengonsulkan kepada DPJP terkait hasil angka leukosit yang di atas normal. Begitu Mbak.
Terima kasih Mas Kurniawan untuk penjelasannya. Mohon izin Mbak, kira-kira apakah ada asuhan keperawatan yang perlu saya tambahkan lagi? Ya, saya rasa untuk pasien Tuan F dan Tuan B tidak ada tambahan ya. Saya tambahkan sedikit untuk Tuan I ya kepada Mas Kurniawan Baik. untuk mencatat keadaan luka dan juga mengkaji skala nyerinya sampai nanti di akhir shift ini ya. Baik. Baik, Mas Kurniawan dan Mbak Aisyah serta Mbak Lulu, sementara saya rasa sudah cukup untuk pre-conference pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa bekerja sama dan bekerja dengan lancar. Insya Allah kita akan bertemu kembali di post conference di akhir shift pagi ini 1:30 siang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan post conference untuk mengevaluasi asuhan keperawatan yang sudah kita lakukan di shift pagi ini. Baiklah, kita mulai saja kepada Mbak Aisyah. Silakan yang atas pertanggungjawaban pada pasien Tuan F. Ya, baik Mbak, saya di sini bertanggung jawab atas pasien Tuan F, usia 49 tahun dengan nomor rekam medik 332105, diagnosa medis asma bronchiali, diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif. Hari ini telah dilakukan pengukuran vital sign, tensi 130/80 dengan heart rate 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, SpO2 97 dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Monitoring respirasi, pernafasan reguler, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan dan tidak ada penumpukan sekret di jalan napas. Pemberian nebu Ventolin plus Pulmicort jam 12 siang. Edukasi terkait asma bronchiali yaitu edukasi telah diberikan dan mendapatkan respon positif dari pasien dan keluarga pasien. Pasien mulai dapat mengidentifikasi alergen-alergen yang diduga menjadi pencetus kekambuhan asmanya. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Selanjutnya silakan Mbak Lulu disampaikan asuhan keperawatan yang sudah dilakukan hari ini. Oke, baik Mbak. Di sini saya bertanggung jawab atas pasien Tuan B dengan umur 40 tahun dengan nomor rekam medik 3232415 di kamar 4 dengan dokter penanggung jawabnya Dr. Bagus, spesialis penyakit dalam. Pasien ini dengan diagnosa medisnya gastroenteritis akut, diagnosa keperawatannya kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan diare. Izin melaporkan, hari ini telah dilakukan pengukuran vital sign dengan tekanan darah 90/60, HR-nya 110, RR-nya 20, SpO2-nya 97% dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Selain itu, pemantauan intake dan output, tanda dehidrasi dan mual muntah. Intake-nya sudah membaik, diarenya sudah mulai berkurang dan tidak ada diare dalam satu shift pagi ini. Tidak terjadi juga tanda dehidrasi, turgor kulit sudah membaik dan sudah tidak mual, hanya saja nafsu makannya belum kembali seperti biasa. Selain itu, perhitungan balance cairannya masih dalam batas normal dan pemberian porsi masih tetap diberikan sedikit tapi sering, dan tampaknya pasien tetap mau makan walaupun sedikit tapi sering. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Mbak Rafika. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Selanjutnya kita langsung ke Mas Kurniawan, silakan. Baik, Mbak, saya bertanggung jawab atas pasien Tuan I, 48 tahun, nomor rekam medisnya 33221432, berada di kamar 1. DPCP-nya adalah Dr. Nanang, spesialis penyakit dalam, labor dengan Dr. Dani, spesialis bedah. Untuk diagnosa medisnya adalah post-op debridement, causa DM, dan selulitis pada lengan atas sebelah kiri. Diagnosa keperawatannya nyeri berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan akibat operasi, risiko infeksi berhubungan dengan agen patologis, serta kekurangan pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi terkait DM.
Hari ini yang telah saya lakukan adalah mengukur vital sign, tekanan darahnya adalah 110/70, heart rate-nya 100 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 98%, suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian saya juga telah melakukan pemantauan tanda-tanda infeksi. Terjadi tanda-tanda infeksi pada area luka post-op, yaitu adanya kemerahan dan suhu terasa hangat pada bagian yang luka. Tidak ada pus. Pasien skala nyerinya 4 sampai dengan 5 dari total 10, jadi nyeri sedang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan gula darah sewaktu, hasil GDS-nya adalah 320 mg per dl. Kemudian sudah dilakukan juga ganti perban dan rawat luka. Perbannya diganti dan lukanya agak kotor. Kemudian sudah juga melakukan konsul ke DPJP terkait hasil leukosit-nya. Dari DPJP mendapat tambahan terapi antibiotik cefotaxime 1 gram per 24 jam via IV bolus. Terima kasih teman-teman semua. Kemudian apakah ada kendala atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau disampaikan terkait pemberian asuhan keperawatan yang sudah dilakukan pada hari ini? Atau mungkin ada pesan untuk teman-teman shift berikutnya nanti? Ada Mbak, mohon izin untuk pasien Tuan I ini karena akan mendapatkan antibiotik, mohon nanti jangan lupa untuk melakukan skin test intrakutan dulu terlebih dahulu, dan mohon untuk hasil GDS-nya tadi dilaporkan juga ke DPJP-nya. Oke, baik. Apakah ada lagi teman-teman? Baiklah, jika memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri post conference pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga asuhan keperawatan yang sudah kita laksanakan pada pagi sampai siang hari ini bermanfaat untuk pasien kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Mbak. Saya Karina, perawat bangsal dari Rumah Sakit Unjaya Yogyakarta. Oke, bagaimana Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Izin mengkonsulkan pasien dokter. Oh, nggih, silakan. Baik dokter, atas nama Tuan I, nomor RM 33221432, kamar 1 DPJP Dr. Nanang SPPD, Raba dengan Dr. Dani SPB dengan diagnosa medis post-op debridement, diabetes dan selulitas pada lengan sebelah kiri. Kondisi pasien saat ini subfebris, suhunya 37,5, TTV terakhir jam 12, tensinya 110/70, HR-nya 100 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, SpO2-nya 98%, suhunya 37,5. Kondisi luka saat ini agak kotor, tapi hari ini sudah dimedikasi oleh perawat di pagi. GDS-nya terakhir 325. Sudah dapat antibiotik cefotaxime 1 gram per 24 jam, baru masuk sekali. Belum dapat terapi untuk DM-nya. Mungkin ada perubahan tambahan terapi dokter? Baik Mbak, terima kasih informasinya. Untuk antibiotiknya tolong ganti levofloxacin 750 mg per 24 jam, drip saja. Terus untuk terapi DM-nya tolong dikasih Novrapid 5 unit per 12 jam. Baik dokter, saya tulis dulu ya. Saya baca ulang ya dok. Tuan I, usia 48 tahun, nomor RM 33221432, kamar 1 DPJP Dr. Nanang SPPD, rabat dengan Dr. Dani SPB dengan diagnosa medis post-op debridement, diabetes mellitus dan selulitas pada lengan atas sebelah kiri. Antibiotik diganti dari cefotaxime 1 gram per 24 jam menjadi levofloxacin 750 mg per 24 jam, drip, tambahan terapi injeksi insulin pen Novorapid pagi malam. Apakah benar demikian dokter? Iya betul Mbak, terima kasih Mbak. Baik, sama-sama dokter. Kalau begitu saya akhiri ya dok. Selamat pagi.
Selamat pagi kembali. Assalamualaikum.